Bocah hilang tenggelam di Sungai Musi. Viral, camat minta RT RW dukung calon wali kota Palembang. Lomba kreasi pempek di Hari Kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali aja Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 22 Agustus 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita. Inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun di Palembang tenggelam di Sungai Musi. Petugas Basarnas yang mendapatkan laporan melakukan pencarian terhadap korban. Petugas Basarnas Kota Palembang dibantu Kepolisian Air Polrestabes Palembang melakukan pencarian bocah yang tenggelam. Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan dengan cara penyisiran di Sungai Musi menggunakan perahu karet. Selain petugas Basarnas, warga Jalan Jaya Laksana Kelurahan 3 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, warga tempat korban tinggal ikut melakukan pencarian korban ST berusia 7 tahun. Korban tenggelam Rabu kemarin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat saat korban sedang mandi di sungai bersama 6 temannya. Tiba-tiba korban menjauh akibat terseret arus sungai hingga membuat korban hilang tenggelam. Pencarian dilakukan petugas Basarnas di hari kedua belum berhasil menemukan korban. Proses pencarian H2 terhadap korban atas nama Sultan umur 6 tahun kita lakukan penyisiran di atas permukaan air sejauh 6 km terdiri dari 3 km ke hulu dan 3 km ke hilir seperti itu. Petugas Basarnas dibantu kepolisian, TNI AL dan warga terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu diduga salah satu camat di Palembang dengan sengaja mengajak RT RW untuk mendukung salah satu paslon melalui pesan singkat via WhatsApp. Chat ini pun tersebar dan viral di media sosial. Jelang Pilkada November mendatang, suasana politik mulai memanas, baik melalui aksi hingga ajakan di media sosial. Salah satu oknum camat diduga dengan sengaja mengajak memilih salah satu paslon melalui pesan singkat grup WhatsApp RT RW. Pesan ini pun tersebar di media sosial dan viral. PJ Wali Kota Palembang angkat suara terkait viralnya kasus tersebut. Dirinya menegaskan ASN dilarang keras berpolitik aktif baik di media sosial apapun berkampanye langsung. Menurutnya hak politik itu hanya ada di bilik suara. Netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Terkait viralnya kasus camat di Palembang ini, dirinya akan melakukan pendalaman, sanksi disiplin berat mulai dari penurunan jabatan, pembebasan jabatan selama 12 bulan hingga pemberhentian. Semua jajaran saya instruksikan netral. Ya, hak politik itu hanya ada di bilik suara. Ya, mendengarkan visi kandidat boleh, tapi tidak boleh berpolitik aktif. Kalau ada yang ketahuan, kita ada Bawaslu. Sama gitu kan juga ada pengawas-pengawas yang lainnya. Kalau ketahuan ya kita lakukan sanksi. Sanksinya itu ada beberapa tahapan kan, mulai dari penurunan melihat pelanggaran. Kalau dia ikut berkampanye ya pecat. Janji PJ Wali Kota akan memberhentikan ASN yang bersikap tidak netral terhadap salah satu paslon. Masyarakat meminta ketegasan kepala daerah dan tidak hanya dengan ucapan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Bupati Oku Iqbal Ali Syabana menegaskan netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada Oku mendatang wajib dilakukan. Dirinya juga memastikan bukan hanya ASN yang dituntut netral, namun hingga ketua RT. Penjabat Bupati Oku Iqbal Ali Syabana menerima pengunjuk rasa yang mengatasnamakan masyarakat Oku di luar rumah dinas Bupati Oku. Iqbal memastikan menyanggupi permintaan puluhan pendemo terkait netralitas ASN pada Pilkada mendatang.
Namun, Iqbal juga meminta masyarakat untuk paham terkait aturan yang ada, yakni meminta masyarakat juga mengawasi para pejabat dari tingkat bawah yang menerima anggaran negara untuk juga netral dan tidak berpihak pada salah satu calon. Dirinya mengatakan mulai dari tingkat RT RW, perangkat desa seperti BPD, Kades, dan pemantau pemilih juga ikut netral pada pilkada mendatang. Tentunya bukan cuma hanya ASN yang harus menjaga netralitas, tapi juga penyelenggara dari tingkat desa, dari PPS, PPK, dari Kades, dari BPD, semuanya harus, termasuk juga dari tingkat kecamatan, Pak Camat ataupun yang lain, itu harus menjaga netralitas dalam suasana pilkada nanti serentak. Masyarakat hendaknya sama-sama mengawal pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Leman Probolinggo di tahun 2024 ini. Masuk penyelenggara juga Pak? Ya, baik itu jelas kalau penyelenggara, baik itu Bawaslu, jajaran sampai ke pengawas TPS, KPU sampai ke KPPS itu harus jelas netral. Kalau mereka saja sudah tidak netral, bagaimana peserta ataupun masyarakat yang lain? Tak hanya itu, penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu juga diminta menjadi contoh netralitas pada pilkada mendatang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ketua DPRD Kabupaten Oki pamit undur diri. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Oki Abdiyanto pamit undur diri karena masa jabatannya sebagai DPRD Oki telah berakhir. Semua pihak tetap diminta untuk terus mendukung pemerintah dalam memajukan Kabupaten Oki. Abdiyanto tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penuh DPRD Kabupaten Oki dalam menjalankan tugas. Permintaan maaf juga diaturkan karena masih ada tugas yang menjadi aspirasi masyarakat belum terlaksana seutuhnya. Ia pun menitipkan Kabupaten Oki kepada seluruh masyarakat agar sama-sama memajukan Kabupaten Oki. Pamit undur Ketua DPRD ini disampaikan langsung oleh Abdiyanto saat rapat paripurna pembahasan perubahan APBD tahun 2024. Dalam perubahan APBD berikut rancangan perubahan PAD Kabupaten Oki tahun 2024, meliputi laporan badan anggaran, pengambilan keputusan, dan pendapat akhir Bupati. Ini terakhir periode ini kami rapat paripurna istimewa untuk HUT Kemerdekaan RI. Makanya kesempatan ini kami mohon diri dan pamit karena ini terakhir di periode ini.
Insya Allah akan ada kesempatan lain untuk kita berjumpa kembali dalam momen-momen yang spesial tentunya seperti itu. Meski nantinya sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Oki, namun semua pihak diminta untuk terus mengabdikan diri memberikan hal-hal positif. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kemeriahan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan hingga pelosok negeri. Salah satunya Desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ilir Selatan. Bulan Agustus identik dengan Hari Kemerdekaan. Setiap daerah memiliki kegiatan yang berbeda-beda saat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79. Festival, karnaval, dan berbagai lomba, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, digelar di setiap desa hingga rukun tetangga. Warga pun antusias menyaksikan berbagai atraksi seperti bela diri mematahkan balok dan besi, membaca puisi, menari, baris berbaris. Kepala Desa Gemiung Wardi mengatakan perayaan HUT RI sebagai ajang silaturahmi masyarakat desa. Selain itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa ini dan mengenang jasa pahlawan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan. Kita sudah 17-an, jadi intinya kegiatan ini terlaksana untuk kegiatan Desa Gemiung. Ada hadiah apa aja nih Pak? Hadiah uang pembinaan. Tujuannya Pak? Ya, tujuannya ya untuk kegiatan-kegiatan untuk di desa ini. Untuk mereka Pak ya? Untuk mereka. Biar mereka semangat lagi gitu Pak? Semangat, jadi kan nanti kedepannya bisa semangat lagi kan. Kemeriahan HUT Kemerdekaan RI tahun ini dijadikan momen kebersamaan bersama warga untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Dari Ogan Komering Ilir Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, merayakan dan memeriahkan HUT RI tidak hanya dilakukan dengan berbagai perlombaan, namun dapat dilakukan dengan aksi bakti sosial. Seperti yang dilakukan salah satu perkebunan kelapa sawit yang melakukan donor darah. Bakti sosial sebagai bentuk peduli sesama dan sumbangsi kepada masyarakat sekitar. PT Swadaya Indo Palma bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin berkontribusi menyumbangkan darah bagi yang membutuhkan. Tidak hanya untuk membantu sesama, donor darah dinilai sebagai kegiatan yang baik dan dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dengan mendonorkan darah akan mendapatkan manfaat bagi tubuh, dapat mencegah penyakit kanker, mencegah penyakit jantung, menurunkan berat badan, membantu mendeteksi suatu penyakit, bahkan membantu meningkatkan produksi sel darah merah. Pihak perusahaan menyarankan para pimpinan, staf, dan karyawan dengan sukarela menyumbangkan sebagian kecil darahnya karena darah yang disumbangkan ini sangat berharga bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kita sebagai warga negara yang baik, ya, tidak bisa memberikan sumbangsi apapun kecuali darah kami lah. Darah kami yang sehat, ya insya Allah bisa digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu aja. Darah yang terkumpul langsung diserahkan kepada PMI Banyuasin dan Kota Palembang untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai lomba kreasi pempek di Hari Kemerdekaan. Tetaplah bersama kami. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Somsel. Pemirsa, melihat potensi besar dalam bidang tata rias dan kecantikan saat ini, seorang ibu rumah tangga di Muara Enim mencoba peruntukannya membuka bisnis kecantikan berupa salon dan spa dengan fasilitas wah, namun dengan harga yang murah. Berbagai cara dilakukan orang untuk mencari tambahan pemasukan, sekaligus menyalurkan dan mengisi waktu luang sehari-hari. Salah satunya yang dilakukan perempuan 48 tahun ini, Titin Franklin, dengan memilih membuka salon dan spa karena terbilang menjanjikan. Meski baru dalam bisnis kecantikan dan baru hadir di kota Muara Enim, salon spa milik Titin berani bersaing dengan memberikan pelayanan prima dan fasilitas nyaman, serta menggunakan produk berkualitas untuk para pelanggannya, namun dengan harga yang bersaing. Berada di jalan utama Muara Enim, salon yang bernuansa merah muda ini enggan mengecewakan pelanggan, dengan berusaha selalu menempatkan pelanggan sebagai raja dan memberikan opsi pilihan produk yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan mulai dari krim bat, mani-pedi, lulur, face brightening, mandi susu disiapkan dengan harga yang terjangkau. Kami memiliki alat yang proper dan bahan yang berkualitas dengan pelayanan yang terbaik. Untuk harga sendiri bagaimana? Masih bisa terjangkau. Masih bisa dengan kualitas pelayanan dan bahan-bahan yang baik ya Bu ya? Iya. Oh, ada harga-harga khusus? Ada promo, diskon, kita siapkan ya? per paket. Oh gitu ya, kita siapkan ya. Salon dan spa buka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore ini tidak hanya menyasar para ibu-ibu sosialita, namun para perempuan muda yang ingin merawat dan mempercantik diri dengan harga mulai dari Rp50.000 serta menawarkan produk kecantikan yang direkomendasikan para artis. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Masih dalam rangkaian Semarak Hari Kemerdekaan, warga di Palembang menggelar lomba kreasi pempek, yakni makanan olahan dari ikan khas Wong Kita Galo. Seperti apa keseruan, bentuk, serta cita rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Baik pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Kelurahan Satu Ilir melakukan lomba kreasi pembuatan pempek. Berikut liputannya. Banyak ragam kegiatan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan. Seperti halnya di Palembang, tepatnya di Kelurahan Dua Ilir. Para ibu-ibu kompak menggelar lomba kreasi pempek. Seperti yang kita ketahui, selama ini pempek merupakan makanan olahan dari ikan khasnya Wong Kita Galo. Bahkan dari laman Taste Atlas, pempek menduduki peringkat ketiga sebagai hidangan olahan seafood terlezat di dunia. Untuk tetap menduniakan warisan luhur Indonesia, para ibu-ibu yang mengikuti lomba berinovasi mulai dari bentuk hingga pencampuran sayur dan buah pada olahan pempek tersebut. Lomba ini diikuti oleh 13 kelompok dengan kriteria penilaian kecepatan, kerapian, dan keterampilan serta cita rasa. Sudah setiap tahun, sudah selama 3 tahun, pempek warna ini. Oh, hari ini diikuti berapa peserta? 13 peserta. 13 peserta. Itu dari terdiri dari Dasa Wisma. Dasa Wisma. Dasa Wisma Kelurahan Satu Ilir. Oh. Tadi ada kriteria lomba. Itu ada yang khusus atau enggak? Ada. Nah, itu kriterianya kecepatan, kerapian, dan keterampilan dan rasa.
Kekompakan para peserta serta kerja keras menyajikan yang terbaik demi memenangkan lomba, menggambarkan perjuangan para pahlawan terdahulu dalam merebut kemerdekaan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.